Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri dimanapun kalian berada di seluruh sudut negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa kabar kalian? Saya yakin kalian dalam keadaan baik dan memulai aktivitas untuk menyiapkan diri agar bisa mengambil peran dalam perkembangan dan pembangunan bangsa seperti yang sudah dilakukan para santri di masa lalu. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog hari ini menjadi referensi, menambah sedikit wawasan bagi kalian bagaimana harus menghadapi perkembangan dalam kita hidup sebagai warga bangsa. Para santri, kita sangat tahu bahwa Indonesia ini sangat beragam. Budayanya, tradisinya, keyakinan dan kepercayaannya, bahasanya, sukunya, dan seterusnya. Ada ratusan perbedaan. Maka ketika kita sepakat untuk menggunakan bahasa Indonesia, kita sepakat bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesepakatan itu berlandaskan Pancasila. Ini adalah sebuah karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, bangsa Indonesia. Keberagaman adalah karunia, sumber daya alam adalah karunia yang lain. Kesepakatan kita untuk menyatu dalam sebuah keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah juga karunia yang lain pula. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita untuk menjaganya agar situasi yang sudah sangat baik ini jangan sampai goyah, jangan sampai rusak. Kita harus mengakui ada sementara orang, apa karena pandainya, apa karena kecerdasannya, atau karena motif-motif yang lain, ingin membongkar pondasi-pondasi yang sudah demikian kokoh yang dibangun oleh para pendiri bangsa. Mungkin karena kepandaian mereka belajar dari pondasi-pondasi di negara lain di dunia, mereka ingin membuat pondasi baru di negeri ini. Atau mungkin mereka ingin memasukkan instrumen-instrumen lain dalam pondasi yang sudah ada. Ketika pondasi itu dibongkar, mereka ingin memasukkan instrumen lain sehingga mereka menjadi
bagian yang penting, bagian yang dominan dalam pondasi bernegara dan berbangsa ini. Pastinya kita tidak bisa memastikan, tapi yang jelas ikhtiar-ikhtiar untuk membongkar pondasi itu kelihatannya mulai ada. Oleh karena itu para santri, kita harus memastikan bahwa pondasi yang sudah ada ini kita jaga, kita perkuat, karena kalau pondasi ini rusak, maka bangunan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luar biasa ini juga ikut goyah, bahkan ikut hancur. Para santri, kemudian apa yang harus kita lakukan? Pondasi negeri ini adalah Pancasila. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana Pancasila itu bisa mengilhami seluruh aktivitas warga bangsa ini. Dan ini yang kelihatannya belum benar-benar dilakukan, maka terasa Pancasila masih menjadi sebuah slogan, belum menjadi sebuah kenyataan yang bisa dirasakan nikmatnya negeri berdasarkan Pancasila. Ini pula barangkali yang mengilhami banyak orang untuk melakukan eksperimen, mencoba membongkar dasar negara kita. Para santri, kita ingin seluruh aktivitas warga bangsa ini berdasarkan Pancasila, dan seharusnya memang seperti itu. Tapi kita lihat etos kerja di kalangan pegawai negeri sipil misalnya masih belum seperti yang kita harapkan. Masih banyak yang datang terlambat, pulang lebih cepat. Dalam waktu kerja mereka masih banyak melakukan hal-hal yang lain yang tidak berkaitan dengan tugas kerja mereka. Dan kadang-kadang mereka menggunakan posisi-posisinya untuk kepentingan mereka sendiri dan kelompoknya. Demikian juga di bidang-bidang yang lain, dalam hal penegak keadilan, penegak hukum, apa itu di kehakiman, apa itu di kejaksaan, apa itu di kepolisian. Pancasila masih menjadi slogan yang mereka ucapkan dengan penuh semangat dan dalam banyak keadaan, tapi Pancasila belum menjiwai aktivitas mereka, sehingga keadilan masih menjadi suasana yang sangat mahal. Kadang-kadang adil itu hanya berlaku di bawah, yang di atas masih belum terjangkau oleh proses keadilan. Demikian juga hukum yang sampai hari ini masih menjadi masalah. Hukum belum menjadi kesepakatan kita bersama untuk menyelesaikan perbedaan. Banyak yang melakukan hukuman sendiri.
melakukan kegiatan layaknya polisi. Nah, ini masih sering terjadi di tengah masyarakat kita, yang artinya Pancasila sebagai sebuah pondasi sudah selesai. Persoalan yang harus kita lakukan adalah bagaimana menjadikan Pancasila ini menjadi ruh seluruh aktivitas warga bangsa ini sebagai pribadi atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Para santri, kita tahu Pancasila ini yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, permusyawaratan, perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sederhana kalimatnya, tapi ketika kita renungkan, maka kita harus mengangkat tangan tinggi-tinggi sebagai rasa hormat kepada para pendiri bangsa ini yang berhasil menggali nilai-nilai bangsa, yang berhasil mengungkap seluruh aspirasi yang tersimpan di dalam setiap jiwa bangsa ini, kemudian bersepakat dan kemudian lahir yang namanya Pancasila. Di negeri kita ini ada suku yang berjumlah banyak, ada juga suku yang berjumlah kecil. Ada bahasa yang dipakai oleh sedikit orang, bahkan mungkin hampir punah. Ada juga bahasa yang dipakai oleh suku yang berjumlah banyak. Ada agama yang dianut oleh sedikit orang, ada agama yang dianut oleh mayoritas warga bangsa ini. Perbedaan-perbedaan jumlah, perbedaan-perbedaan kuantitas itu ternyata tidak menjadi penghalang. Semua ingin berkorban, semua ingin memberikan yang terbaik kepada bangsa ini, sehingga umat Islam yang harus kita akui sebagai mayoritas mau berendah hati untuk tegaknya negara kesatuan, mengorbankan banyak hal agar sepakat tentang Pancasila. Mulanya tidak seperti itu. Ada Piagam Jakarta yang mengharuskan pada setiap pemeluk agama untuk mengamalkan ajaran agamanya. Tapi sekali lagi umat Islam berkenan untuk memotong kalimat itu menjadi Pancasila yang seperti ini. Untuk apa pengorbanan itu? Untuk tegaknya pondasi, untuk kokohnya pondasi. Dengan pondasi yang kokoh itulah Indonesia akan kita bangun ke depan. Para santri, sampai hari ini negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila masih dihargai dan dihormati bangsa-bangsa yang
lain. Karena keadaan bangsa Indonesia ini berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Mereka tidak memiliki keberagaman, keanekaan seperti yang terjadi di negeri kita. Tapi dengan Pancasila, keanekaan, keberagaman itu justru bukan menjadi potensi yang saling bertarung untuk saling mengalahkan, tapi justru menjadi kekuatan yang saling menegakkan. Seperti pondasi, ada batunya, ada pasirnya, ada semennya, ada besinya. Masing-masing memiliki karakter, masing-masing memiliki kekuatan, masing-masing memiliki bentuk yang berbeda, tapi ketika disatukan oleh seorang ahli bangunan, maka akan menjadi pondasi yang kokoh. Kita beruntung para santri memiliki Pancasila ini. Ujian silih berganti sudah terjadi. Keinginan untuk misalnya mendirikan negara Islam, atau kemudian keinginan untuk membuat Indonesia menjadi komunis. Keinginan-keinginan itu bukan hanya wacana, tapi dalam sejarah sudah terbukti. Mereka melakukan kegiatan yang luar biasa, melakukan perencanaan, desain, langkah-langkah yang luar biasa. Tapi sekali lagi Pancasila menunjukkan kekuatan yang luar biasa, bahwa Pancasila bukan hanya dipegangi oleh kelompok elit tertentu, tapi seluruh warga bangsa sudah sepakat dan meyakini bahwa Pancasila adalah dasar negara kita. Maka segala upaya yang tidak mengakui Pancasila, apa itu komunisme, apa itu bahkan kekhalifahan sekalipun, akan ditolak. Berbeda dengan negara-negara yang lain yang pondasi-pondasi baru mudah masuk di sebuah negara dan mempengaruhi struktur bangunan negara itu. Akhirnya negara itu menjadi rapuh dan kacau. Sebaliknya di negara kita, paham-paham transnasional yang mencoba masuk dan menawarkan konsepnya dengan sangat masif, ternyata ditolak oleh mayoritas warga bangsa ini. Ini adalah kesaktian Pancasila yang sudah teruji, dan ke depan memang tugas kita bersama bagaimana agar Pancasila ini benar-benar menjadi falsafah hidup setiap warga bangsa. Dalam berbagai profesi apapun, mereka terjiwai oleh Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Barangkali itu vlog kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi para santri, Pancasila adalah dilahirkan oleh warga bangsa secara keseluruhan, tapi adalah para santri yang menjadi pemrakarsa utama. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk menjaga dan mengembangkan Pancasila ini. Terima kasih. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.